Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Pangstu dengan NIM 2003020004 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemijahan alami dan pemijahan buatan pada ikan. Nah, terkhusus di sini saya pakai ikan gurame. Oke, sebelum memulai pemijahan, baik itu secara alami ataupun secara buatan, pertama-tama kita harus memilih indukan ikan gurame yang baik seperti apa untuk dipijah. Ada beberapa syarat untuk indukan gurame supaya dia tergolong atau kategori siap memijah. Yang pertama, kita pilih dulu mana indukan jantan, mana indukan betina. Nah, masing-masing biasa punya karakternya masing-masing, dimana contoh misalnya untuk indukan betina untuk gurame itu kelihatan sudah matang gonat. Nah, secara fisik kita bisa melihat dari tubuhnya. Biasa dia di bagian perut lumayan besar, terdapat di bagian perutnya lumayan besar. Nah, itu bisa dikategorikan atau bisa dicirikan sebagai indukan betina dari gurame yang sudah siap untuk dipijah. Kemudian kita lihat badannya selama ini pertumbuhannya baik atau buruk, atau baik atau bagus gitu. Kemudian untuk jantan, misalnya untuk jantan itu kita lihat dari fisiknya, biasa kalau gurame itu punya ciri khas pada dagunya. Nah, untuk jantan itu indukan jantan yang siap untuk dipijah itu dagunya itu besar dan kokoh biasanya. Kemudian gurame punya sisik, juga punya sisik. Nah, di situ kita bisa lihat dari sisiknya. Sisiknya itu harus bersih, tidak ada cacat pada sisiknya. Kemudian, nah ini penting juga, harus cukup umur. Nah, untuk kategori indukan jantan pada ikan gurame itu umur harus di atas 3 tahun atau 4 tahun. Nah, itu baru bisa dikategorikan sebagai indukan gurame jantan yang siap dipijah. Untuk perempuan itu umur sama 3 tahun juga. Kalau untuk bobotnya, dia untuk jantan dia 2 sampai 3 kilo. Kalau untuk betina dia 2 sampai 2,5 kilogram. Nah, itu merupakan beberapa syarat yang harus ada pada ikan atau induk ikan gurame yang ingin dipijah atau yang siap dipijah. Kemudian pemijahan alami dan pemijahan buatan. Nah, pemijahan alami tadi setelah kita pilih indukan yang bagus, yang sehat atau sesuai syarat sebagai indukan. Nah, biasanya kita harus juga menyiapkan tempat ataupun kolam. Nah, tempat ataupun kolam ini bisa menggunakan kolam permanen. Kolam permanen misal dengan kolam keramik atau kolam semen, atau juga bisa menggunakan dengan kolam terpal. Nah, bahan atau alat yang biasa disiapkan itu kalau untuk gurame biasa menggunakan, kalau kebanyakan digunakan menggunakan tong sampah plastik yang ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian ada ijuk. Jadi itu bahan yang diperlukan. Nah, untuk pemijahan buatan biasanya dalam satu kolam itu diletakkan satu jantan dan paling sedikit 2 betina dan paling banyak 4 betina. Jadi dalam satu kolam itu bisa diletakkan 2 sampai 4 betina dengan 1 ekor jantan. Biasa presentasinya seperti itu. Kemudian setelah diletakkan atau dipastikan dulu bahwa ikan itu tidak stres, indukan itu tidak stres. Kemudian biarkan dalam beberapa hari, atau kita buat di dalam tong sampah itu. Kita masukkan ijuk-ijuknya tadi ke dalam tong sampah. Nah, fungsinya apa? Ijuk itu sebagai tempat telurnya nanti. Waktu pengecekan biasa sekitar 2 minggu baru bisa kita cek setelah kita masukkan ke dalam kolam tadi. Nah, dalam rentang waktu atau masa waktu seperti itu, ikan gurame ini harus tenang, benar-benar rileks agar dia tidak terganggu pada waktu pemijahan.
Nah, itu untuk pemijahan buatan. Kalau untuk pemijahan alami. Nah, kalau untuk pemijahan buatan biasa dia menggunakan apa ya? Jenis Ovaprim biasanya. Ovaprim itu disuntikkan atau diberikan kepada keduanya, jantan dan betina. Nah, ini yang membedakan bahwa pemijahan alami dan pemijahan buatan, pemijahan alami tanpa campur tangan manusia dalam konteks memang dalam pemindahan menggunakan campur tangan manusia, tetapi dalam pemijahan untuk menghasilkan telur itu tidak ada campur tangan manusia. Nah, perbedaan dengan alami ini tadi adalah perbedaan dengan yang buatan ini adalah menggunakan satu cairan, biasa dipakai cairan Ovaprim. Nah, itu untuk merangsang dari ikan tersebut untuk melakukan pemijahan. Oke, itu sedikit penjelasan bagaimana pemijahan alami dan buatan ikan gurami. Kalau untuk pemijahan buatannya, tempat dan alat bahannya itu kurang lebihnya sama. Dan untuk ketenangan atau relaksasinya dia sama juga. Oke, baik, itu yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai pemijahan alami dan pemijahan buatan pada ikan gurami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.